Terus apa yang ada, hanya ada bahagia Lapak Ranca. Hai, kembali lagi Bruces di Lapak Rancanya. Kita ada di part 2 ya. Kemarin lalu kita udah ngebahas tentang betapa hebatnya ini anak muda. Nah sekarang lebih dalam lagi. Itu tadi kita ulik-ulik strategi dia untuk jadi orang yang struggle dan menjadi seorang yang bisa viral, seorang yang bisa mendunia, internasional. Tadi dia bilangnya gue internasional. Nah yang adalah calon menantu saya. Hai. Bang Zul ketemu lagi ya? Ya ngarep tau, ya apa sih. Mau banget gue. Zulhilmi ini 20 tahun, tapi dia kalau kita bilang mungkin dalam usaha mature ya. Yes. Cara berpikir dalam berusahanya mature. Dia punya cita-citanya luar biasa dan gak karu-karuan oke-nya. Ya, ini kita semakin oke dengan Americano rata-rata dan katanya Mas Hilmi green tea latte. Green tea ya? Matcha atau green tea sih ngomongnya? Matcha latte-nya itu boleh banget. Segera saja datang ke Mutiara Silva 2, Delta 1, ada kedai, di taman ada kedainya itu namanya Rata-Rata. Datang deh kemari ya. Dicobain beneran, seriusan enak ini. Kita kemarin sudah membahas tentang banyaknya hal yang bisa didapat dari Zulhilmi dengan berbagai informasi usaha yang mau dia rilis. Ada yang on the way, ada yang sekarang running. Dan ada yang running ini mau diviralkan sama dia. Progress ya. Diprogreskan. Tapi sebelum itu aku pengen lu unboxing, unwrapping. No. QC gitu loh. QC. Apa unboxing, unwrapping? Enggak, QC. Coba di QC-in dulu. Di QC-in dulu. Aku soalnya udah bau-baunya udah yang lapar gara-gara dia. Coba dicekin deh. Jadi seorang tester itu berat ya? Berat, bismillah ya. Coba. Yang katanya bumbu rujak tadi loh. Makan kebab ala, sebentar. Nah, ini makan aja ngesul ya. Penuh dengan penghayatan. Musisi memang begini. Harus menghayati. Harus menghayati, betul. Waduh matanya sampai kebalik-balik. Bro dan Sos, ini bukan kebab biasa ya. Ya nih. Ini kebab Nurma Komedo. Apa maksudmu? Iku mau apa? Kabib ya. Iya kan? Mantep. Aku Speedless ya. speedless, kembali dia speedless. Jadi pakai slow motion. Iya, speedless, slow motion. Bukan speechless. Bisa. Enak-enak kalau ngeliat paunya makan tuh enak banget. Ya, sementara dia menunggu makan kelar dan kita hanya nyam gitu, kita lanjutkan ngobrolnya kita. Gimana supaya bikin suatu barang itu boleh gak berbagi ke proses? Gimana cara memviralkan sesuatu? Jadi yang pertama kalau saya intinya itu harus mengetahui medianya dulu. Media dalam hal ini apa maksudnya? Kayak alat-alatnya, contoh kalau saya pakainya sosial media, jadi kita harus tahu seluk-beluknya sosial medianya sampai bahkan algoritmanya itu seperti apa. Oke. Tadi mau tak sampein itu. Apa itu? Ya yang pertama dibutuhkan memang sosmednya. Terus? Media utama untuk promo. Agar viral. Ya gak sih? Ya udah makan-makan aja lu ah. Ini efek dari makan. Jadi lebih pinter saya. Ya sing bikin anak pintar. Iya dong. Oke, terus? Terus channel yang itu kan yang online dulu, yang offline-nya kita harus siap yang namanya relasi banyak. Jadi teman-teman yang siap secara langsung kayak sukarelawan tiba-tiba datang nge-snap dan sebagainya kayak gitu. Oh gitu? Iya. Terus ada strategi lainnya, kita juga buat yang namanya keunikan. Jadi berbeda dari yang lain. Pasti yang sesuatu yang berbeda itu bikin orang kayak ke-trigger. Oh ini apa toh? Pengen tahu? Ya pengen tahu. Kepo-kepo. Ini apa toh? Ini apa toh? Pasti datang. Oh itu bisa dipastikan? Dipastikan seperti itu. Kebanyakan seperti itu. Karena kan namanya orang itu
Kalau seumpama dia tidak pernah, pasti Pengen tahu. pengen tahu, Pengen pernah. Curiosity ya. Curiosity. Iya. Betul. Wah luar biasa dong. Terus Tapi apa ada lagi? kelemahan ini. Selain media dan itu tadi. Sebelum ke media, Link. Apa? setelah saya QC ya, rasa the best. The best. Memang unik ya. Heeh. Nggak kayak kebab yang pada umumnya saya pada makan. umumnya. Ya. Tapi kelemahannya ada, mungkin jadi koreksi buat Mas kurang, Zul ya. kurang gede gitu. Ini kurang awet kayaknya. Kurang awet. Maksudnya Ya. jadi kurang banyak, kurang gede. Kurang banyak. Wah kalau ini sih adalah nafsu keserakahan manusia. Kalau ini murni keserakahan manusia. Trik-trik Firaun sing digawe iki. Aduh, viral sekali. Mungkin yang mau viral beberapa saat lagi tentang daging sapinya, maybe kalau ngasihin choose nama, itu mesti kayak gini menurut kalian, atau misalnya ada tester ya, ini. Menurut lu ini rasa apa, menurut lu rasa apa, tapi jangan dikasih tahu dulu. Yang mayor, oh ternyata seperti ini, oh itu, oh ini menurutku rawon, oh ini menurutku semur, ini menurutku apa. Itulah, kayak gitu. Jadi yang pertama memang tertanam dalam sebuah keviralan adalah, oke, viral boleh, segala sesuatu yang pasti memang boleh. Tapi kalau memori sudah punya, kita sudah punya memori, ada nama, dari itu, loh masuk sih ini rawon, masuk sih itu, nah kayak gitu. Ya enggak? Oke, modal viral tadi adalah satu media, dua link. Ya kan? Terus apa lagi setelah itu? Ya optimis. Optimis. Optimis jelas itu. Husnuzon ya. Husnuzon ya harus itu. Betul itu. Waduh, saya sampai merinding-merinding ya, anak-anak muda sudah mempunyai plan-plan hidup seperti ini tuh. Aku sih nganggapnya dia luar biasa banget ya. Versus patut kita budidayakan sebanyak-banyaknya anak-anak kayak gini. Ya, positive vibe. Terus kemudian positif juga dia punya cara-cara apa ya, memperlakukan diri dengan baik. Kayaknya tadi udah dengar plan kan kalau dia Self treatment itu namanya. self treatment. Ya. Dia bakalan menjadi raja di kerajaannya sendiri. Ya. Nanti tua enggak. Success before 30. Jadi raja di kerajaan sendiri, punya permaisuri dan banyak selir. Sorry ngelantur aku. Lu jangan sampai kayak gitu. Racun. Aku sih nggak nganjurin. Ya Fatma ya, jangan yang kayak gini-gini ya, Eman. Kayak Dewi ya Fatma. Ya, tapi kita sebagai teman ya, kita sarankan supaya wajib taat pajak gitu ya teman-teman ya. Kembali lagi kepada taat pajak. Pajak menurut lu penting kan untuk negara kayak gini? Penting banget. Udah punya NPWP? Ini barusan ngurus kemarin itu, kan barusan ada pemasukan yang istilahnya stabil. Ya. Oke, wajib pajak yang oke. Ada berapa bisnis sekarang yang dijalankan, ada berapa banyak? Yang ini yang sekarang running well. posisinya berjalan itu yang kebab ini, sama kalau saya sendiri kan kerja kayak agensi gitu. Ikut agensi sosial media. Oh gitu. Iya kayak konten kreatornya gitu. Konten kreator itu tugasnya apa? Ya saya desainin kayak gambarnya gitu. Kayak ngeriset ini post paling cocok jam berapa, Jago gambar juga itu tuh di riset ya? Ya, jadi untuk kayak memaksimalin sosial media kayak tadi kan saya bilang ngeviralin produk dan lain sebagainya itu ada waktunya sendiri. Contoh kalau seumpama kita post jam 7 pagi sama jam 3 sore itu sudah berbeda hasilnya. Yang nge-view di Insight, contoh di Instagram itu bakalan berbeda. Oh gitu? Ya, soalnya hitungannya itu di Insight itu ada data yang namanya jam aktifnya, kayak pemirsa followers kita ataupun orang-orang Instagram itu lebih rame aktif jam berapa seperti itu. Oh emang ada ya jam-jamnya? Ada, ya. Oh kalau misalnya di televisi dulu namanya prime time? Ya, prime time. Nah, kalau seumpama kita post di jam yang salah, kita bakalan nggak dapetin maksimal. Contoh kalau Instagram itu kan algoritmanya itu setelah 10 menit kita interaksi, post banyak interaksi, bakalan di-boost masuk ke explore ataupun hashtag jadi top post dan sebagainya. Gitu. Nah kalau mau membuat interaksi yang lebih banyak, berarti kan harus di-post di jam-jam yang banyak audiensnya yang ada gitu. on. Emang ya, maksudnya ini banget ya, maksudnya terpantau banget jam-jam orang aktif membuka? Iya, terpantau Jam banget. strategis. Memang ada di fiturnya Instagram sendiri itu ada gitu. insight-nya. Terus ada juga aplikasi yang berbayar juga buat ngeanalisa kayak gitu. Oh gitu. Aku kira karena hari gini semuanya gabut ya, maksudnya nggak kerja di kantor gitu.
bakal begini aja tangan. Tapi memang ibu teman-teman Oma nih yang ibu-ibu banyak itu ya ini begini aja pekerjaannya. Jadi aku pikir anytime orang akan membuka itu ketika mereka udah gabut. Nah gabutnya orang dulu dengan sekarang, kalau dulu kan karena semua tertib teratur. Di rumah jam sekian, waktunya nonton TV jam sekian, jam sekian. Jadi jelas gitu prime time jam 7 until 9. Iya. Misalnya gitu ya. Ternyata kalau di Instagram jam berapa gitu tuh? Itu tergantung dari kebiasaan followers kita. Gitu. Jadi nanti di Instagram setiap akun itu bakalan ada. Setelah di atas 100 followers itu bakalan ada datanya itu dari gendernya dominan apa, umurnya dominan berapa, terus statistiknya ya. Statistiknya kayak gitu. Nah kan kelihatan, follower saya itu on-nya paling banyak jam berapa. Nah kita manfaatin itu. Setelah dari followers kita banyak yang like, itu Instagram bakalan kayak mempromosikan ke tempat lain kayak explore, di top hashtag dan lain sebagainya kayak gitu. Otomatis gitu ya? Ya otomatis. Wah itu Jadi ada kemungkinan seperti itu. Canggih loh, hari gini itu kayak Ya. gitu-gitu kepikiran. Kita mikir otak yang mikir, tapi itu yang mikir sudah mesin kan ya? Iya. Mesin kan itu? Iya. Itu, Tapi kan berdasarkan ini tadi, kecerdasan untuk mengelola itu tadi. ya, Supaya efisien iya, dan betul, efektif. benar gitu ya kan kita yang membaca. Iya. Kalian belajar coding? Saya nggak belajar coding, cuma yang analisa itu aja. Nganalisa nggak perlu belajar coding? Nggak perlu, soalnya Nggak perlu. sudah ada Sudah alat bagiannya bantunya. sendiri. Sudah ada Sudah bantunya. ada alat bantunya. Ada alat bantu dan akhirnya paham habitnya seperti ini. Nah, Iya. sebetulnya kalian tuh makhluk-makhluk sosial yang mempelajari behavior-nya orang kalau gitu ya. Iya. Waduh sempet ya. Kalau Iya. kita, mana sempat. Wis punya akun akeh, di sini menteleng to, wis istilahnya apa ya? Excuse me, ro baby boy girl itu. Amit-amit jangan baik lang wedok. Amit-amit jawab. Waduh, maju teknologinya semakin seperti ini, semakin kayaknya mungkin itu bagian dari generasimu deh nak. Kalau kami ini benar-benar cuman ya bakal ngefollow karena kebutuhan kita adalah bela beli. Iya, Ya. kita pasif ya. Kita pasif aja deh, kita survivor aja. Kayaknya memang bagiannya dia yang hal-hal yang kayak gini. Bagi tugas lah. Bagi ada yang tugas, produksi, lah. ada yang membeli. Hah? Aduh mohon maaf ya, saya bukan anak TikTok ini, saya nggak bisa nih. Aku tuh yang buka TikTok tuh malu-malu sendiri, geli-geli sendiri, soalnya pasti pengen goyang. Aku tuh menghindari install TikTok karena saya pasti akan aktif. Enggak deh, saya membatasi. Ini ala ilmu namaste saya. Tidak terjun kemana-mana bahaya itu. Itu tadi dari yang masalah viral ya. Kalau masalah misalnya saya memviralkan, oke, orang mungkin akan membeli barangmu karena kepingin tahu. Mempertahankan sesuatu supaya orang jadi nge-repeat order kembali. Kalau untuk repeat order, saya setiap kayak masak dan lain sebagainya itu sudah dari awal itu buat SOP-nya. Jadi rasa tiap belinya itu tetap sama. Jadi kayak contoh bawangnya berapa gram ataupun berapa itu sudah saya hitung. Hampir sama kayak saya main kopi hitungannya. Lewat 1 gram nanti rasanya beda. Nah saya hitung kayak gitu. Oh ya, Sama jadinya. ya, baiklah. Formula, dia main formula. Ketika mereka sudah senang sama rasa, kan pasti kembali gitu. Apa kamu yakin bahwasanya QC-mu bisa terjaga baik dengan masalahnya gini ya, barang datang, mungkin lu misalnya sekarang pakai bawang cutting gitu. Datang sekarang dengan datangan yang datang lagi sesuai dengan misalnya saya puluhan tahun berada di dunia kulineri ya. Datang sekarang sama-sama ngitung seperempat bawang merah. Tapi ketika datangan yang terakhir itu dengan panen yang berbeda dengan maksudnya kondisi tanah ternyata tidak terlalu baik, itu berubah loh. Iya. Ngaruh loh. Ya. Gitu-gitu tuh masuk nggak dalam analisamu? Maksudnya, Masuk, makanya saya kemarin itu dari awal itu sudah cari tahu ini cocoknya supplier yang mana, jadi biar nggak ganti-ganti. Nggak ganti-ganti. Takutnya kan kalau ganti ya bisa jadi kayak gitu beda. Nah, tapi kalau suppliermu sendiri misalnya hasil tanah panennya sekarang sama besok lusa beda gimana? kalau saya sendiri ya lihat dari barangnya itu. Jadi saya cari yang hampir sama gitu. Hampir sama. Anak ini selalu bisa menjawab. Ikuti. Cerdas pol. Nggak rugi. Cerdas sekali. Apa? Harus punya argumen.
Loh anak sekarang nggak apa-apa, semua memang perlu argumen. Nah, kalau bisa mematahkan kita punya pendapat ya, yang penting so far saya bisa terima, saya terima itu. Selama Tapi positif dan membangun ya. nah iya buktinya memang dia bisa mempertanggungjawabkan jawabannya ya oke banget itu menurut saya. Sebelum segmen kita ini kita break itu QC menjaganya menurutmu itu kan tadi dari yang formula ini. Iya. Terus, apakah kamu bisa menjamin pegawai-pegawaimu sama etos kerjanya denganmu nak? Kalau itu kan untuk saat ini itu teman-teman saya sendiri kan. Jadi usaha ini tuh berjalannya karena lomba. Saya menang lomba di kampus. Oh Nah, gitu. dari itu kan saya bikin kelompok 3 orang. 3 orang ini sudah saya kasih tahu, sudah saya jelaskan dan lain sebagainya sampai caranya hal sepele pun saya ajari. Di training Akhirnya, akhirnya mereka hitungannya saya berani jamin mereka itu hampir sama ataupun bahkan sama kayak saya. Gitu. Oh iya, dia udah bener-bener megang senjata ya, dia tuh perang tahu senjatanya. Kapan misil dikeluarkan, kapan weaponnya apa dari A sampai Z dikeluarkan. Kapan stealth? Aku sampai, kalau dia speedless jadi slow motion, kalau aku speechless sampai gak bisa ngomong. Sebenarnya banyak materiku, cuman ya enaknya ngomong gak bisa ngomong. Karena itu tadi loh, anak ini cerdas sekali. Kalau nggak bisa ngomong, coba disambi minum barangkali bisa Itu maksud lancar saya. ya, coba ya. Kenapa tuh lama sekali itu? Aku memberikan semon-semonmu itu. Kalau gitu bentar ya, saya minum dulu. Kita ketemu di segmen ntar ya. Saya minum kopi rata-rata. Saya minumnya americano. Pakai paper cup karena saya mau ramah lingkungan, mengurangi sampah-sampah plastik terutamanya. Jadi saya pakai milihnya paper. Saya lebih suka dengan gelas sih sebetulnya. Tapi gelas itu nggak ada tulisan rata-rata. Dan gitu nanti leren lekas ngorahi. sponsor. Hah? Leren ngorahi nanti. Mengolah. Nyuci piring, cuci. Oke, nggak ada masalah. Kok males banget sih ngomong kurai, Kak mau. Kan Ya. pandemi. Pandemi, oke. Itu dia rasanya kena oke, dia kena green tea latte. Yang hari ini kita sampai Januari akhir kita bakal ada promo di angka 12.000. Worth it banget, enak banget. Matcha sekali, tapi tidak yang kuantal gitu, enggak. Americanoku juga dari Robusta, meskipun Robusta tapi enak, harum, enggak kecut. Nah kalau saya ya, orang tua, pilih yang enggak kecut. Karena dia adalah nutrisi otak buat saya tapi enggak mau menghancurkan organ saya yang lain. Oke, begitulah. Kita akan kembali lagi, tunggu ya. Akhirnya kita kok ada di ujung-ujung. Wajahnya sedih dong. Lucu ya. Ya ampun, sebetulnya masih pengen banyak banget yang belum diobrolin. Akan tapi ya gimana lagi gitu ya. Sudah narsumnya oke, double-nya oke, lip sync-nya jadi. Nah mulut sama ini kan gak sama kan, tapi gak ada masalah. Ayo balik lagi ke sini dong. Ya ampun, episode yang menyenangkan, membahagiakan dan menggairahkan karena akhirnya kita mengerti bagaimana caranya berbisnis dengan sedikit tadi ya. Sedikit banyak tadi aku bilang sih sedikit sih ya. Aku bilang sedikit karena ilmunya dia belum keluar semua dan kita belum mengeruknya lebih dalam. Kalau pengen viral, mau apa tadi sudah ada. Kalau nggak percaya mundur ya. Bukan di skip tapi mundur. Aduh, Di back forward. Backward. Backward beberapa detik. Ya. Nggak Kalau pengen detik, ilmunya menit. semua ya master class dong. Iya master class dong, dia yang kita Ya. datengin.
Nggak rugi deh pokoknya. Setiap episode dari Lapak Ranca itu pengennya sih, pursuitnya sih ke arah yang maksudnya itu ilmu pengetahuannya terbagi. Jelas itu, kita kepengennya begitu. Tergantung dari booster semuanya, kalau nonton di awal pasti dapat. Nggak ada sesuatu yang kita lakukan ini sia-sia. Kecuali guyonan-guyonan kita yang maksudnya kalau nggak masuk di hati. Booster semua jangan dimasukin hati ya. Masukin mana? Telinga. Masukin di watch later. Di watch later, ya Ditonton cocok ditonton terus. Oke, masih ada waktu kita untuk menggali lebih dalam lagi dari anak ini, walaupun sisanya tinggal sedikit ya, walaupun udah tinggal belakang. Siapa tahu kita pengen maksudnya keep kontak gitu sama Zul Hilmi, nggak rugi juga kita bakal dapat banyak ilmu dari Zul Hilmi dan Instagramnya kalau nggak salah. Instagrammu apa nak? Kalau yang buat edukasi, @bersemangat_sukses. @bersemangat_sukses. Wow, semangat sukses kalian nggak sih? Terus kalau yang Mantep. Abah Jani ini? Kalau Abajani ini @kebab_abajani. @kebab Abajani. Kebab Abajani ini di franchise? Rencananya seperti itu. Oh, baru Saya rencana mau di Iya. franchise. Masih mau ngurus Haki sama perusahaannya PT. Nah, betul itu. Oh, betul. Haki patut diurus Ya. kalau enggak. Tapi gitu misalnya orang ngeklaim rasa kayak gini, kalau kamu sudah punya haki kan bisa nuntut. Kalau rasanya enggak. Apanya? Oh, logo. ininya, Ya, logonya. nama. Oh, begitu. Kayak Oh, gitu. yang diurus hakinya itu, tak kirain produknya. Kalau produk enggak bisa. Enggak bisa ya? Jadi yang bisa masuk haki itu selain logo, terus mungkin jargon ya. Jargon ya. Juga jingle. Juga jingle lah. Kamu kalau mau bikin jingle, itu maksudnya itu jagoan banget bikin Ide. jingle. Wah. Barusan jadi Bisa. jurinya idol dia. Barengan sama artis-artis ternama ibu kota yang kita ditinggal 1 bulan. Sakit hati loh, ditinggal 1 bulan. Ya ampun, tau gak apa hasilnya ditinggal 1 bulan upetinya? Pizza. Asik. Pizza. Iya dong. Pokoknya berminggu-minggu dia pizza, gak peduli. Salahnya ditinggalnya 1 bulan. Aduh, susah kita. Nestapa ditinggal dia. Bisa itu jingle juga bisa. Nah, dihakikan gitu. dihakikan. Nah ya, maksudnya Abajani. JINGLE ejaannya, bukan JINGGEL ejaannya gitu. Jingle bukan gitu. Jingle ejaannya gitu. Jingle. Jadi perlu diingat ya Mas Yul ya. Jingle gitu ya. Jangan lupa. Maksudnya itu purpose banget ke kamu, bahwa bikinlah jingle ke dia. Yang beli putus ya Pak ya? Beli putus enggak Beli apa-apa. putus puluhan juta, tak kasih tahu. Hah? Contoh. Nama kebabnya apa ini? Heeh. Kebab apa? Kebab Abah Jani. Abah Jani. Abah Jani. Tagline-nya apa? Teko Jawa gawe sak dunyo. Matekon, asik kan? Kita bakal bahas tagline. Teko go. Teko Ngobrol dulu Jawa silakan, gawe sak dunyo. saya kasih waktu saya beberapa menit, saya bikinkan. Oh ya, kita bikinkan beberapa menit sangat cepat. Ini nanti kita bahas tentang tagline. Tagline-nya juga menurut lu penting? Ya, Sangat penting. sangat penting. Sangat penting. Kayak Lapak Rancak punya tidak menjual nestapa. Abah Jani ini apa nak? Teko Jawa Teko gawe sak dunyo. Jawa gawe sak dunyo. Kamu kok kedaerahan sekali ngomong Jawa gak Jawa. Karena mungkin bumbu-bumbunya semua jadi nanti Iya. bakal dari Jawa. Iya. Viralnya dari situ. Iya. Bahkan sesuatu yang lokal saja menurutmu bisa dijual. Ya, saya rencananya itu bukan sekedar dari rasanya saja, tapi nanti itu bakalan kayak pegawai saya itu pakai baju batik, baju tiap daerah beda-beda. Contoh nanti batik Malangan, batik Oh, gitu. Jogja dan sebagainya kayak gitu. Purpose-mu apa terhadap teman-teman yang maksudnya berbaju daerah? Tujuanmu apa? Ya tujuan utamanya itu ya ngenalin kalau batik Jawa itu bagus, terus ngenalin budayanya kita. Rencananya Oke. juga nanti kalau yang laki-laki itu ada yang pakai belangkon, kayak gitu. Waduh, bahkan sampai wardrobe Iya. outfit of the day-nya juga dipikirin ya. Iya, Waduh, ini anak kok masih sewanggup loh. Ada gitu loh space di sininya itu untuk memikirkan hal yang semacam itu, tapi wajib ya gitu tuh ya. oh wajib itu. Wah, dadadadadadada. Kalau sudah ngomong wajib mau bilang apa? Berapa lama membuat tagline gitu tuh? Kamu pikirkan ya? Itu nggak sengaja langsung ke cetus Cetus. gitu loh. Bareng-bareng pas kumpul sama tim 3 orang, ya bilang-bilang enaknya tagline-nya apa. Terus di pikiran saya, kan ini targetnya mau
kayak niru yang sudah ada kayak kebab Turki beberapa kan sudah sampai sampai merata di Asia Tenggara, hampir semua negara di Asia Tenggara. Nah itu mau ngikutin itu, oh ini kan dari Jawa, gawe sak dunia. Nah gitu. Ya. Oke. Niatnya seperti itu. Keren ya. Berarti kamu orangnya administratif banget dong. Ya, bisa jadi. Waduh ya susah ini nggak bisa teledor sedikit pun nih jadi pasangannya dia karena dari asalnya sih dia udah pikirkan. Nanti tugasnya istrimu apa kalau misalnya semuanya kamu pikirkan gitu. Waduh. Lah enak itu. Kamu pokoknya bagian ngabisin duit gua. Aduh asik kayak gitu. Terus harapanmu kalau tadi udah kayak gitu kita bahas kembali tentang harapanmu menjadi orang yang sukses before 30. Sukses before 30 itu tadi kamu bilang apa tadi Nak? Bebas intinya. Bebas. Terus kemudian menjadi raja sendiri dan terus apa tadi katanya? Beli nggak pakai mikir. Nggak pakai mikir. Menurut kamu ya, kans anak muda sekarang, tapi karena passion ya, oke lah kita ngomongkan sebenarnya. Kan anak muda misalnya dari 10 orang dengan berbagai macam karakter. Salah 2 atau salah 3 aja deh kayak kamu gitu ya. Yang lain enggak ngikutin kamu misalnya. Kalau misalnya kamu adakan kelas buat mereka bersepuluh. Kan keberhasilan kamu bisa teka berapa banyak atau kamu bisa menganalisis berapa banyak? Kalau seperti itu mungkin antara 90%-an lah. Yang satu itu pasti anak-anak yang males biasanya. Pasti ada ya? Iya pasti dalam ada. Dalam suatu itu anak malas atau ada ya? Iya. 90% itu yang bisa mempraktekkan, tapi yang sampai berhasil ya mungkin yang benar-benar sudah menjiwai nantinya itu. Ya karena bagaimanapun soul itu penting ya kan. Untuk membuat sesuatu juga kalau nggak passion nanti malas loh mas. Maksudnya gini, bekerja dari pagi atau mungkin nggak tahu jam kerja di perusahaanmu akan berapa lama. Hal yang itu over and over again, itu lagi yang dibuat. Munyak gak sih orang? Munyak, maksudnya bosen. Bosen, iya. Ya kan? Ya berarti memang passion nomor 1 sih, kalau kita bilang ya. Iya. Karena kalau gak ada ketertarikan juga orang. Minat dan bakat menurutmu harus berjalan bersama atau gak peduli, gak punya bakat yang penting minat? Minat dan bakat saya rasa berjalan bersama, tapi saya lihat sekitar saya, kebetulan kan teman-teman saya, angkatan saya pramuka dulu kan saya juga sempat pramuka. Minat dan bakat itu malah yang tinggi bakatnya, minatnya itu malah kurang. Hitungannya kayak contoh, saya punya teman seharusnya bakatnya itu, minatnya itu jualan di kopi, tapi dia suksesnya malah di itu loh, kayak bersih-bersih kos-kosan. Kan sekarang pas pandemi itu. Sama jualan sepatu padahal minatnya dia itu di kopi. Minatnya. Memang minat dengan bakat kan beda Nak, ya kan? Kalau namanya bakat itu sudah sesuatu yang deep inside kita gitu. Udah yang maksudnya chip yang udah tertanam dalam diri kita. Kalau itu yang di blast, yang di burst pasti jadinya oke. Tapi kalau cuma masalah minat doang gak ada bakat. Sama kayak misalnya gini. Aku minat menggambar tapi aku gak punya bakat, mati aku. Mau kayak apa itu gak jadi bagus gitu. Aku pengen ngejahit bisa tapi tanganku sih ngejahit gitu loh. Jadi kayak memang bakat itu kayak mungkin 80% ya. Iya. Lebih ke gitu ya. Ya apa yang sebelah sana sudah berhasil menciptakan? Nih ini salah satu orang yang berbakat. Kayak gini loh orang berbakat. Sekian 1 menit kalau gak salah. Kita kasih mereka di 1-2 menit. Udah jadi kan? Coba gimana? Cek nada-nadanya saya berapa mas? Oh cek nada dulu. Ya saya. Tu waga bab 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 kebab 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 bab 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 abajani. Tepuk tangan itu secepat kilat menciptakan segala sesuatunya. Loh kayak gitu loh ya kalau ada bakat. Iya. Ya. Padahal kalau misalnya orang minat saja dengan musik tapi terus kemudian nggak punya inspirasi, nggak punya bakat, itu jadinya bisa 2, 3, 4, 5 bahkan seminggu. Kayak gini nih terpressing keadaan dia karena kita waktunya sudah mepet di pressing keadaan jadi.
Kan akhirnya menjadi salah satu juga apa itu namanya, pegangan bagi influencer atau pemerhati atau yang kayak kamu gini nak, yang penuh dengan antusias terhadap sesuatu dan bisa menyalurkannya. Salah satunya adalah memang DNA memang penting ya. Iya. Ya, kalau gitu mari change your DNA to the good one. Good Better. DNA. Hah? The good DNA. Good DNA, better DNA. Ya memang pola pikir berarti. Ya. Iya. Pola pikir, mindset. Terus apa lagi nak? Tekad, niat. Ya tekad niat Effort. itu. Ya, effortnya. Effort. Ya. Contohlah Bruises ini berarti bapak ibunya ini. Anak-anaknya untuk diarahkan, nah, ya kayak gitu ya. Walaupun apapun deh DNA kita apapun deh gitu. Kalau segala sesuatunya menjadi lebih baik itu usahakan upayakan. Karena dunianya sekarang membutuhkan anak-anak dengan punya pikiran-pikiran baik seperti Zulhilmi. Saya benar-benar yang topikku loh tak angkat sampai dia. Sampai respect terhadap anak muda yang seperti ini. Anak-anak yang mau mengupayakan dirinya, mau mengusahakan dirinya ke arah yang jauh lebih baik demi kamu atau demi masyarakat nak? Wah, demi semuanya Demi hitungannya. semuanya. Untungnya maksudnya saya itu sudah mau memikirkan orang lain. Dunia sudah dia pikirkan. Dia sudah memegang dunia dalam sebuah alat ya, sebuah gadget dan dia memaksimalkannya dengan baik, digunakan sehingga bisa bermanfaat untuk orang lain ya. Iya. Dan untuk dirinya sendiri. Senjata yang efektif ya. Senjata yang paling efektif. Kalau boleh ngasih sesuatu untuk teman-teman di rumah dong, brothers and sisters di rumah yang seumuran kamu atau mungkin atasmu atau mungkin seumuran Oma kali. Kalau misalnya pengen membuat sesuatu kan tidak terbatas waktu kan orang berusaha. Dikasih tips ya. Iya. Tipnya buat saya aja. Oh, Tipsnya buat teman-teman. tipsnya. Brothers and sisters di rumah. Terus? Tips ya. Heeh. Tipnya buat saya. Oh aja. tipnya buat kamu karena sudah membuatkan jingle. Mbak itu tadi. Aku juga bisa kalau mbak. Jani. Abah Jani. Kasih tahu dong brothers yang ada di rumah. Mungkin untuk tipsnya yang paling pertama itu adalah belajar. Lebih banyak membaca buku karena saya sendiri itu menurut saya paling cepat itu membaca buku dulu daripada saya harus berpengalaman. Kenapa? Ya benar. Kenapa? Contoh kalau seumpama saya nggak pingin keluarga saya itu maaf kayak cerai, masa saya harus cerai dulu? Nah berarti kan harus baca dulu. Yang pertama banyakin baca. Kalau mau Literatur berbisnis ya literaturnya itu dibanyakin. Setelah itu kalau sudah banyak baca, mulai direncanakan mau buat apa? Planning ya. Planning. Mau buat apa? Itu kita lihat kemungkinannya besarnya berapa, maksudnya besarnya berapa lama dan lain sebagainya seperti itu. Resikonya apa aja. Resikonya apa saja. Terus yang terakhir itu harus konsisten dan berani. Konsisten dan berani. Konsisten dan berani. Wah 3 kuncinya dari Zulhilmi itu tadi. Menurutmu peran dari Dream? Kalau dari impian sendiri ya, itu mungkin bisa masuk sih, tapi menurut saya kalau saya kan the power of kepepet. The power of kepepet, saya mikirnya kalau terlalu banyak mimpi berat ya kalau saya. Mending doa deh. Kadang mimpi itu Usahanya, iya. mimpi kalau nggak positif, kalau salah bermimpi Takutnya itu stres. bisa. Iya, dan buang Takutnya waktu. stres, iya. Buang waktu banget. Jadi mending mimpi boleh, tapi Mimpi diwujudkan boleh, dalam tapi diwujudkan. ya, iya. dengan doa Ya, juga. yang penting terutama diwujudkan ya. Iya. Ya mungkin kalau lebih kepada plan tadi kalau dia bilang. Plan, Ya. benar. Ya, mending ngeplan ya. Sudah termasuk di situ kan? Ya, kalau mau bermimpi tidur dulu. Benar sekali. Tapi yang kering-kering aja mimpinya. Terus no ini. Masih begitu. Oke, berarti itu tadi beberapa tip and belum trik itu. Jadi hanyalah tips dari Tips ya, dari tipis-tipis. Zulhilmi tentang pursuit to success. Iya. Ya, pertama itu belajar rosik nang kamu anak gadis, Membaca. belajar dulu membaca. Bagaimanapun to learn itu memang the first step ya. Kan bagaimanapun memang kalau kita sudah dikasih kemampuan untuk bisa membaca, melihat, menulis apapun itu ya itu yang dipelajari. Kita bukan bayi baru lahir masalahnya ya. Iya. Jadi bukan mempelajari alam tapi mempelajari dulu
sudah ada banyak referensi, udah ada Referensi literatur, sudah. udah ada. Memang perlu banget literasi itu diperluas untuk sebuah bisnis. Terus kemudian yang kedua itu tadi apa? Setelah literatur, Plan. Planning. makanya perlunya nulis, Ya, betul. ya kan? Iya. Perlu banget itu Banget. menulis. Istilahnya Baru bikin kemudian, sketsanya lah ya. bikin sketnya, desain awal, blueprint. Storyline, Baru terus kemudian dijabanin, eksekusi. eksekusinya juga sepenuh hati, Ya, konsisten yang penting. istiqomah. Mau jalannya slow, mau jalannya apa ya memang itu Iya. harus dijalani dulu. Wow, ilmunya banyak, anaknya cakep, dia tuh orangnya rapih gitu ya. Ya cerminan dari memang mungkin keluarganya memang benar-benar yang menaruh jiwa di badannya itu pas, Ya. ya. Simetris lah kalau Kak Desis itu sudah simetris banget. Simetris ya. Ya. Semoga bersama semua di rumah bisa memetik apa yang kita bicarakan hari ini. Pak Anca selalu memberikan informasinya yang insya Allah positif. Take the positive thing gitu. Buang saja apa yang mungkin Broses nggak suka. Tapi anak-anak ini memang positif ya, kita perlu banget dukung mereka untuk selalu berada di depan. Ya, mereka itu garda depannya sekarang. Ya. Demi kemaslahatan umat tetaplah menjaga jarak, mencuci tangan, memakai maskernya please. 3M-nya untuk demi kewajibannya ini ya, wajib amannya. Aman dan Jangan wajib lupa pajak ya. Wajib pajak itu untuk keamanan berkebangsaan ya. Betul. Jangan lupa iman, ya, iman. imun, aman. Ya. Dan yang pasti Nyai, Apa itu? yang pastinya jangan lupa like, komen, subscribe ya. Ya itu versi dia gitu. Subscribe. Thanks for subscribing, thanks for comment, and thanks for like. Jangan ragu untuk disebarkan loh ya. Jangan share. meragukan. Share aja segala kebaikan yang ada di muka bumi ini, apapun itu pokoknya baik di share. Yang penting baik dalam standar loh ya. Ya, betul Bukan sekali. baik menurut dirimu sendiri enggak ya, baik untuk orang banyak ya. Maksudnya benar-benar fleksibel, reasonable dan sebagainya. Ya. Share itu baik-baik. Oke, thanks for watching. Kita ketemu lagi nanti di episode selanjutnya yang lebih menarik. Kalau misalnya pengen nih menghubungi Mas Zulmi, bisa di Kebab Abah Jani tadi ya kalau pengen tahu produknya dan pengen tahu apapun yang pengen ditahu tentang produk. Kalau pengen secara pribadi di langsung ke Instagramnya @bersemangatsukses. Bersemangat sukses. Iya, Bersemangat sukses. sukses. Semangat sukses. Bersemangat Nah, sukses. bakal akan ketemu terus sama dia. Ini anaknya enak banget memang. Jangan top pokoknya. Thanks ya untuk semuanya PP Associate. Kemudian Temanis, krunya apa namanya? Apa Nans? Inscape. Inscape. Terus kemudian ada Zul ya, terus AA Studio. Terus siapa lagi yang tidak bisa rata-rata sebagai sponsor. Thank you ya untuk semuanya, perhatiannya, ilmunya. Sampai ketemu lagi, sehat selalu ya. Ya. Kita Jangan lupa bakal ketemu tonton lagi video-video ya. yang sebelumnya ya. Ya. Ada banyak pilihan dan banyak Aku sekali bakal keep inspirasi di in sana. touch sama dia. Karena aku suka bertanya-tanya. Iya. Ya. Anu itu ada. Jangan lupa Abah Jani enak sekali. Halal, toyib. Iya. Jangan pakai micin loh kalau masak. Oh, enggak. Wah terbaik. terbaik. Oke ya. Anti micin. Salam bestari. Anti micin. Thank you. Tidak menjual nestapa. Dadah. Tidak menjual nestapa.